Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan ahkamul janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah, dan telah kita sebutkan secara ringkas tentang praktek memandikan jenazah. Ketika sudah selesai dimandikan jenazah, kemudian kita masuk ke proses mengkafani jenazah. Dan mengkafani jenazah itu ada beberapa poin yang disampaikan, disebutkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, saya bacakan ucapan beliau, wa ba'dal faraghi min ghuslil mayyiti yajibu takfinuhu. Setelah selesai dari memandikan jenazah, maka wajib untuk mengkafani si mayit. Dan hukumnya wajib. Mengkafani itu hukumnya wajib, fardu kifayah. Kenapa? Li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika fi haditsil muhrim alladzi waqasathu an-naqatu. Sebagaimana dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada orang yang sedang ihram, kemudian jatuh dari unta, kepalanya terbentur batu, kemudian meninggal. Maka Rasulullah mengatakan, mandikan jenazah itu dengan air yang dicampur dengan bidara. Setelah Rasulullah mengatakan wakafinuhu, dan berikan kafan, dan kafanilah dia. Berarti menunjukkan Rasulullah perintah ini menunjukkan kewajiban, karena perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Maka memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jika cukup, yaitu jumlah orang itu sudah cukup yang menjalankan, maka yang lain gugur kewajiban. Seperti yang telah kita sebutkan, masalah memandikan jenazah itu hukumnya itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Kalau sudah ada yang menjalankan dan jumlah mereka itu cukup, maka yang lain gugur kewajiban. Misalkan kalau kita jelaskan kemarin itu, memandikan jenazah itu minimal butuh 4 orang atau 5 orang minimal itu. Yaitu yang megang kain di atasnya si mayit supaya tertutupi, kemudian ada yang mencuci. Jadi telah kita jelaskan, mencucinya itu dengan kain, yaitu kain atau pakai kaos tangan, tapi badannya si mayit itu ditutup dengan kain di atasnya sehingga tidak kelihatan sama orang lain. Jadi standarnya itu apa? Cukup. Orangnya itu yang menjalankan cukup. Kalau sudah cukup, maka yang lain gugur. Tapi kalau belum cukup, maka yang lain ikut berdosa sampai ada orang-orang yang bisa mencukupi jumlah mereka. Kemudian setelah itu beliau mengatakan pembahasan berikutnya. Jadi yang pertama, mengkafani jenazah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib fardu kifayah. Kemudian pembahasan yang kedua, terus kafan itu belinya dari uang apa? Kain kafan itu dibeli dari uang apa? Maka beliau mengatakan wal kafanu aw thamanuhu min malil mayyit. Kain kafan dan biaya untuk membeli itu diambil dari hartanya mayit, hartanya si mayit sebelum diwariskan. Walau lam yukhallif ghairahu,
walaupun si mayit itu tidak punya harta selain itu, yaitu mayit itu punya harta cuma kain yang dia pakai saja misalkan itu, ya sudah, itu dipakai untuk kain kafan kalau tidak ada yang memberikan. Kalau ada orang yang memberikan, itu alhamdulillah, itu sedekah. Tapi kalau tidak ada yang membiayai, maka biaya untuk kain kafan itu dari hartanya si mayit, sebelum hartanya itu dipakai untuk yang lain. Jadi kalau si mayit itu meninggal dunia, hartanya itu dipakai untuk proses pemakaman jenazah, beli kain kafan, kemudian proses pemakaman, kemudian kalau ada biaya apa saja dalam pemakaman itu nanti diambil dari hartanya si mayit. Itu proses yang paling awal. Syalbani mengatakan li hadithi Khabbab bin Arid qala, sebagaimana dalam hadis Khabbab bin Arid. Khabbab bin Arid ini termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam, tapi dia itu seorang budak, sehingga dia termasuk yang disiksa. Beliau menceritakan, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah. Kami pernah hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabtaghi wajhullah, dan kami itu mengharapkan pahala Allah taala. Fawajaba ajruna 'ala Allah, maka alhamdulillah pahala kami itu sudah sampai kepada Allah taala, yaitu Allah sudah menetapkan pahala untuk kita. Faminna man madha lam yakul min ajrihi syai'an. Ada di antara kami itu meninggal dunia belum mendapatkan apa-apa dari hasil perjuangan kita. Yaitu ada yang meninggalnya itu di awal-awal, meninggalnya di awal-awal proses perjuangan, sehingga belum merasakan hasil dari perjuangannya. Minhum Mus'ab bin Umair. Beliau mengatakan di antaranya itu adalah Mus'ab bin Umair, yang ceritanya sangat terkenal. Setelah itu beliau mengatakan qutila yauma Uhud. Mus'ab bin Umair itu terbunuh pada perang Uhud. Falam yujad lahu syai'un illa namiratan, dan beliau itu tidak punya harta sedikit pun kecuali baju yang beliau pakai, yaitu baju jubah. Beliau pakai jubah, itu harta yang beliau miliki. Fakunna idza wada'naha ala ra'sihi kharajat al-ijrah. Akhirnya ketika meninggal dunia, kami itu bingung. Ditutup pakai kain kafan, enggak ada kainnya. Yang ada cuma bajunya. Akhirnya kata beliau mengatakan, kami itu kalau menggunakan baju itu untuk menutup kepalanya, maka kedua kakinya tersingkap. Wa idza wada'naha 'ala rijlaihi kharaja ra'suhu, dan kalau kain itu dipakai untuk menutupi kakinya, kepalanya tersingkap. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, "Dha'uha mimma yali ra'sahu." Sudah, kita letakkan kainnya itu di kepala, di sekitar kepala. Waj'alu 'ala rijlaihi al-idkhir, dan tutupilah kainnya itu dengan daun idkhir. Idkhir itu kalau kita itu kayak serai, yaitu yang baunya wangi. Ini ada, jadi dalam perjuangan kami itu ada yang meninggal dunia di awal-awal perjuangan, sehingga tidak ada kenikmatan yang dia rasakan. Wa minna man aina'at lahu thamratuhu fa huwa yahdubuha. Tapi ada juga di antara kami itu yang merasakan hasil dari perjuangan Islam, yaitu merasakan bagaimana ketika Islam itu jaya, yaitu para sahabat yang umurnya panjang. Dia itu merasakan bagaimana Islam jaya, harta dunia dibuka untuk kaum muslimin. Ada di antara kami itu yang hidupnya panjang sampai bisa menikmati hasil dari perjuangan, padahal apa? Padahal mereka itu sangat lari, takut dari kenikmatan dunia. Tetapi apa? Kenikmatan dunia datang kepada mereka. Nah, jadi ini hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau kita perhatikan hadis ini, berarti harta si mayit itu dipakai untuk kafan.
Jadi kafan itu diambil dari mana? Diambil dari hartanya si mayit. Kecuali kalau ada yang menanggung. Kecuali kalau ada yang menanggung, kayak di Pekalongan itu saya lihat ada orang kaya yang dia itu menyiapkan sedekah khusus untuk kain kafan. Jadi kalau ada orang meninggal dunia tinggal hubungi beliau. Itu kain kafan ada disediakan. Itu ada di Pekalongan kayak itu. Jadi intinya proses pemakaman jenazah, kemudian juga kain kafan, itu semuanya diambil dari hartanya si mayit kalau tidak ada yang membiayai. Terkadang itu sampai biayanya mahal. Terkadang itu sampai biaya mahal. Kalau kita lihat itu terkadang hitungan-hitungan setelah selesai semua proses pemakaman itu terkadang biayanya besar. Terus diambil dari apa itu? Diambil dari hartanya si mayit sebelum diwaris. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, kata Syalbani, poin yang berikutnya beliau mengatakan wayam bagi ayyakunal kafanu ta'ilan sabighan yasturu jami'a badanihi. Dan kain kafan itu selayaknya adalah kain yang lebar, kain yang lebar, kain yang bisa menutup semua badannya, sehingga badannya itu semua bisa tertutup. Berarti kainnya itu lebar, panjang, bisa menutup semua badannya dari kaki sampai kepala. Li hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba yauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah khutbah di sebuah hari. Fadzakara rajulan min ashabihi qubida. Fadzukira, kemudian disebutkan atau disampaikan kepada beliau kisah seseorang sahabat yang meninggal kemudian dikafani dengan kafan yang ghairu ta'il. Kain kafannya itu enggak panjang, yaitu kain kafannya itu kecil sehingga tidak bisa menutup sempurna. Wa qubira lailan, dan sahabat itu dikuburkan di malam hari. Fazajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukbara ar-rajulu bil laili hatta yusalla alaihi. Maka setelah itu Rasulullah itu marah dan Rasulullah melarang untuk mengubur jenazah di malam hari sampai disolatkan. Jadi mengubur jenazah di malam hari itu boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Banyak para sahabat yang dikuburkan di malam hari, tapi syaratnya harus disolatkan. Illa ayyatarra insanun ila dzalika, kecuali kalau kondisinya darurat, harus segera dimakamkan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah beliau bersabda, "Idza kaffana ahadukum akhahu," siapa di antara kalian yang mengkafani saudaranya si mayit, falyuhsin kafanahu in istata'a, maka hendaknya diperbaiki kain kafannya, yaitu mengkafani dengan kain kafan yang terbaik. Dan yang terbaik itu kata para ulama, wal muradu bi ihsanil kafan, ya dimaksud dengan memperbaiki kain kafannya itu nadhafatuhu, yaitu membersihkannya, cari kain kafan yang bersih dari najis. Wa kathafatuhu, dan kain kafan yang kathafah itu tebal, kain kafan yang tebal. Wasatruhu, dan kain kafan yang bisa menutupi semua badannya. Wa tawassutuhu, dan kain kafan yang sederhana. Laisal muradu bihi as-sarfu fihi wal mubalagha wa nafasatuhu, bukan yang dimaksud memperbaiki kain kafan itu beli kain kafan yang mahal, bukan, sederhana saja, yaitu kain kafan yang biasa. Tapi yang penting apa? Yang penting bersih, yang penting tebal, dan yang penting itu bisa menutup semua badannya, walaupun harganya itu biasa, tidak terlalu mahal. Berarti kain kafan itu harus bisa menutupi semua badannya, berarti harus besar, kemudian harus panjang lebar sehingga bisa menutupi semua badannya. Kalau Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab itu,
Beliau itu mensyaratkan kain kafan yang dipakai itu adalah kain kafan yang biasa dipakai dalam kehidupan setiap hari. Jadi kita itu kalau pakai baju yang kita pakai itu kain apa sih itu? Ya itu juga yang kita pakai untuk kain kafan kita itu. Itu kalau kata Imam Nawawi. Tapi Syekh Albani mengkritiki pendapat Imam Nawawi itu. Beliau mengatakan wa amma ishtiratun Nawawi fil Majmu'. Sedangkan persyaratan Imam Nawawi yang ada di kitab Majmu', kaunahu min jinsi libasihi fil hayati. Kain kafan itu dengan memakai kain yang biasa dipakai untuk kehidupan setiap hari. La afkhar minhu wala ahqar. Tidak boleh lebih mahal dan tidak boleh lebih murah. Yaitu seperti kain yang biasa dipakai. Fafihi nadrun indi. Kalau pendapat saya ini pendapat itu enggak tepat. Ada beberapa koreksi terhadap pendapat ini. Id annahu ma'a kaunihi mimma la dalila alaihi. Yang pertama kata beliau, karena tidak ada dalilnya. Faqad yakunu libasu fil hayati nafisan au haqiran. Kemudian yang kedua, terkadang itu pakaian yang dipakai oleh orang ketika hidup itu adalah dari kain-kain yang mahal. Ada orang yang kainnya itu mahal, yaitu ketika memakai untuk kehidupan setiap harinya. Ada juga dengan kain yang murah. Fakaifa yuj'alu kafanuhu min jinsi hadza? Maka ini tidak mungkin kita itu harus kita turuti keinginan setiap harinya. Terus bagaimana kalau seperti ini kita kain kafani orang itu dengan kain kafan yang biasa, yang pertengahan. Walaupun ketika masih hidup dia itu orang kaya raya sehingga bajunya itu kainnya mahal, maka kita katakan tetap pakai yang sederhana. Berarti intinya kain kafan itu harus tebal. Kain kafan itu harus tebal, harus longgar. Kemudian beliau mengatakan, kata beliau poin berikutnya, fa in dhaqal kafanu an dzalika. Kasus bagaimana kalau seandainya kain kafannya itu enggak ada yang tebal, tidak ada yang lebar. Ini biasanya kayak gini itu seringnya itu kalau terjadi musibah yang mati itu banyak. Ketika misalkan terjadi gempa, bencana alam yang meninggal banyak itu terkadang mencari kain kafan itu nggak mudah. Apalagi apa prosesnya harus segera dimakamkan. Maka dalam kondisi seperti ini itu, idza dhaqal kafanu an dzalika, jika kain kafannya itu nggak ada yang standar, walam yatayassar asabihu, sehingga tidak bisa kita mendapatkan kain yang bisa menutupi semua badannya, sutira bihi ra'suhu, maka yang ditutup itu standarnya adalah kepalanya, wa ma qala min jasadihi, dan jasadnya, wa ma baqiya minhu maksyufan ju'ila alaihi syai'un minal idkhir, sedangkan yang badan yang enggak tertutupi seperti kakinya, maka nanti kakinya itu ditutup dengan apa saja yang dimiliki. Contohnya dengan baju yang dipakai atau dengan sarung, walaupun warnanya enggak putih, misalkan pakai sarung, atau kalau sahabat itu dengan daun-daunan, itu enggak apa-apa. Kalau kondisi darurat enggak ada, kain kafan itu enggak ada. Jadi tidak ada masalah kalau memang kain kafan itu enggak ada yang besar, kalau dipakai itu nggak cukup untuk badannya itu, maka yang penting kepala sama badannya itu tertutup dengan kain kafan. Setelah itu baru kakinya itu nanti ditutup dengan kain yang ada apa saja. Ya, kalau kain kafan itu ada lengkap, maka itu alhamdulillah. Tapi kita sebutkan di sini itu kalau kondisinya nggak memungkinkan, maka nanti yang tersingkap, yang tidak bisa ditutupi dengan kain kafan, maka dengan aib apa saja yang dimiliki, mau pakai kain sarung atau pakai daun-daunan, itu nggak apa-apa. Sebagaimana tadi ketika Rasulullah kita menceritakan tentang kisahnya Mus'ab bin Umair yang ketika meninggal dunia itu ditutupi kepala dan badannya dengan kain, sedangkan kakinya itu ditutup dengan idkhir, ditutup dengan daun seri. Beliau mengatakan juga, sebagaimana juga hadis dari Harithah binti Mudarrib, Harithah bin Mudarrib, beliau mengatakan, dakhaltu ala Khabbab, saya pernah masuk ke Khabbab bin Arith, itu sahabat mulia yang tadi kita sebutkan. Waqad iktawa fi batnihi sab'an,
Dan saya melihat Khobab itu di perutnya itu ada tanda cas besi panas sampai 7 tanda. Karena memang Khobab itu dulunya itu dia pandai besi. Dia budak kerja sama tuannya itu seorang perempuan namanya Ummu Aiman. Setelah tuannya itu, majikannya perempuan itu tahu kalau Khobab itu masuk Islam, akhirnya disiksa dengan cara dicas pakai besi panas. Akhirnya membekas itu di perutnya itu sampai ada 7 bekasan. Faqala, kemudian beliau itu mengatakan, kata Khobab bin Arid, beliau mengatakan, laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, jika bukan karena saya itu mendengar Rasulullah itu bersabda, la yatamannayanna ahadukum al-mauta, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian itu berangan-angan untuk cepat mati. Kalau bukan karena sabda Rasulullah ini, latamannaituhu, niscaya saya itu akan berangan-angan cepat mati. Kenapa? Karena perjuangan awal-awal Islam itu nggak main-main, nggak mudah. Walaqad ra'aituni ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la amliku dirhaman, dan saya pernah ketika bersama Rasulullah itu 1 dirham pun saya nggak punya, yaitu nggak punya uang sama sekali itu. Wa inna fi janibi baiti al-an la arba'ina alfa dirham, dan sekarang ketika melihat jayanya Islam itu, di sebelah rumah saya saja itu tanah dan bangunan semuanya itu harganya 40.000 dirham. Dulu bersama Rasulullah 1 dirham saja nggak punya itu. Thumma ata bi kafanihi falamma ra'ahu baka. Makanya ketika beliau itu mau meninggal itu, ketika sakit, ini kan kasusnya itu ketika sakit, disiapkan kain kafannya. Ketika melihat kain kafan yang besar, bagus, beliau itu melihat itu, maka beliau itu menangis. Khobab itu menangis. Setelah itu beliau mengatakan, walakinna Hamzah lam yujad lahu kafanun illa burdatan malha. Gimana saya itu bisa nyaman di kain kafan ini dengan kain kafan yang bagus seperti ini itu. Padahal Hamzah saja, pamannya Rasulullah saja itu, ketika meninggal dunia dikuburkan tidak ada kain kafan kecuali burdah. Burdah itu kain yang dipakai di belakang biasanya, selendang lah istilahnya itu. Idza ju'ilat ala ra'sihi qalasat an qadamaihi, jika itu dipakai untuk kepalanya tersingkap kedua kakinya. Wa idza ju'ilat ala qadamaihi qalasat an ra'sihi, kalau dipakai untuk kakinya maka tersingkap kepalanya. Wa ju'ila ala qadamaihi al-idkhir, maka kakinya itu ditutup dengan idkhir dan kain itu dipakai untuk kepalanya. Berarti kalau kita perhatikan ada 2 sahabat yang meninggalnya itu dengan cara ditutup kainnya itu dengan idkhir. Hamzah, pamannya Rasulullah, kemudian yang kedua Mus'ab bin Umair yang sangat terkenal. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa kalau memang tidak ada kain kafan yang cukup, maka yang penting itu kepala sama kakinya, kepala sama badannya. Sedangkan kakinya itu dipakaikan apa saja yang ada yang bisa menutupi. Kalau memang tidak ada, ya sudah pakai daun. Kalau memang tidak ada. Kemudian poin selanjutnya, kata Syalbani, poin berikutnya, wa idza qallatil akfanu wa kathuratil mauta, jika kasusnya itu kain kafan sedikit dan orang yang meninggal banyak, sehingga tidak mungkin 1 orang 1 kain kafan, jaza takfinul jama'ati minhum fil kafanil wahid, maka boleh 1 kain kafan untuk beberapa orang. Jadi misalkan ini 1 kain kafan tapi untuk menutupi 2 orang jenazah atau 3 orang, itu kalau memang nggak ada kain kafan nggak apa-apa. Wa yuqaddam aktsaruhum qur'anan ilal qiblah, dan yang pertama kali itu didahulukan orang-orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya, ini biasanya terjadi itu kalau musim perang atau musim bencana, itu seperti itu. Apalagi di tempat-tempat yang terjadi polemik perperangan itu, di Suriah, di Irak, itu orang nggak ada persiapan seperti itu. Sehingga mereka semua setiap hari berperang itu. Ketika meninggal dunia, ya sudah meninggal dunia, kubur dengan apa saja yang ada itu.
nggak ada apa kain kafan tersedia, itu kan nggak ada gitu. Apalagi negara-negara yang terjadi peperangan itu kan pasar tutup, pabrik tutup, nggak ada apa-apa gitu. Oleh itu kalau kondisi seperti ini, maka terkadang boleh satu kain kafan itu digunakan untuk beberapa jenazah. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma kana yauma Uhudin." Lamma kana yaumu Uhud, ketika hari Uhud, perang Uhud, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melewati jasadnya Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib pamannya beliau. Wa qad judi'a wa muthila bihi. Dan Hamzah itu sudah dipotong beberapa anggota badannya. Wa muthila bihi, dan dicincang. Yaitu jasadnya itu sudah robek-robek jasadnya Hamzah itu. Faqala, maka Rasulullah itu ketika melihat Hamzah itu sedih sekali. Sampai Rasulullah mengatakan, laula an tajida Safiyatu fi nafasiha taraktuhu hatta ta'kulahul afiyatu. Jika seandainya saya itu enggak khawatir kepada Safiyah, Safiyah itu istrinya Hamzah, mungkin saya biarkan Hamzah itu dimakan sama burung-burung bangkai, hatta yashurahullahu min butuni tayri wasibah, sampai akhirnya jasadnya Hamzah itu tersebar di perut burung bangkai dan binatang buas. Yaitu saking apa? Saking melihat jasadnya itu sudah hancur gitu, dipotong-potong sama orang-orang kafir itu. Fakafanahu fi namiratin. Akhirnya Rasulullah itu mengkafani Hamzah itu dengan namirah. Namirah itu kain yang ada garis-garisnya. Wa kanat idza khammarat ra'sahu badat rijlahu. Dan kainnya itu kalau digunakan untuk menutup kepalanya, badannya, maka kedua kakinya itu tersinggap. Idza khammarat rijlahu bada ra'suhu. Kalau dipakai untuk menutup kakinya, kepalanya tersinggap. Fa khammara ra'sahu. Akhirnya Rasulullah menutup kepalanya dan badannya dengan kain itu. Walam yusalli ala ahadin minasyuhada'i ghairahu. Dan Rasulullah tidak mensolatkan jenazah yang mati syahid kecuali beliau, kecuali Hamzah. Waqala, kemudian beliau mengatakan, kata Rasulullah, ana syahidun alaikumul yauma, saya sebagai saksi akan kalian semua, yaitu nanti di hari kiamat. Qala, Anas bin Malik berkata, wa kathratil qutla, jasad yang meninggal dunia itu banyak. Wa qallatis thiyab, dan baju-baju yang ada, kain-kain yang ada itu sedikit, yaitu kain itu persediaan enggak banyak. Qala, kemudian beliau mengatakan, wa kana yajma'u thalathata wal itsnaini fi qabrin wahid, sampai satu kuburan itu dipakai untuk 3 orang, jenazah 2 orang, itu dalam satu kuburan. Saking banyaknya itu, tidak setiap orang itu satu kuburan, enggak. Wa yas'al, kemudian Rasulullah itu ketika mau memakamkan jenazah itu, maka beliau mengatakan, bertanya sama kita, ayyuhum aktsaru qur'anan, siapa di antara jenazah-jenazah itu yang paling banyak Al-Qur'annya? Fayuqaddam fil lahdi, kemudian dia itu didahulukan untuk dikuburkan. Wa kaffana rajulaini wa thalatha fi thawbil wahid, 2 orang dan 3 orang itu terkadang dibungkus dengan satu kain kafan. Jadi satu kain kafan itu terkadang dipakai untuk membungkus 2 jenazah, 3 jenazah. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi memang tidak mendapatkan kain kafannya. Tapi kalau kain kafan itu banyak, itu wajar. Bahkan sunnahnya bukan hanya 1 setiap jenazah itu, 3 sunnahnya itu. Tapi yang kita bahas di sini kalau kondisi itu nggak memungkinkan, yang meninggal banyak, kain kafan itu sangat sedikit, maka kalau seperti ini boleh satu kain itu untuk membungkus 2 jenazah atau 3 jenazah. Kemudian masalah yang berikutnya, kata Syalbani, poin berikutnya, wala yajuzu naz'u thiyabi syahidil lati qutila fiha, tidak dibolehkan untuk melepas bajunya orang yang mati syahid, yaitu orang mati syahid dikafani dengan baju yang dia pakai. Bal yudfanu wahya alaihi, bahkan dikafani, dikuburkan dengan baju yang dia pakai, sebagaimana Rasulullah itu berkata ketika mendapatkan banyak sahabat yang meninggal di perang Uhud, Rasulullah mengatakan, zammiluhum fi thiyabihim,
Bungkuslah mereka dengan kain kafan bersamaan dengan bajunya. Jadi bajunya tetap dipakai. Setelah itu kalau ada kain, gunakan untuk menutupi badan, sehingga kain baju yang dia pakai itu nggak dilepas. Dan itu juga termasuk Rasulullah SAW. Rasulullah itu ketika meninggal dunia, baju beliau nggak dilepas, sehingga beliau dikafani dan beliau itu memakai bajunya beliau. Tapi kalau selain itu nggak boleh. Kalau selain itu ya baju yang dia pakai itu dilepas, kemudian nanti badannya itu ditutup dengan kain kafan, sehingga baju yang kita pakai ini sudah kita pakai lagi ketika kita meninggal dunia, kecuali khusus ketika orang-orang itu mati syahid. Kemudian poin yang berikutnya kita ringkaskan. Poin yang berikutnya, wa yustahabbu takfinuhu bi thawbin wahidin aw aktsara fawqa thiyabihi. Dan disunahkan itu untuk mengkafani dengan baju melebihi baju yang dia pakai. Jadi ditambahi, saya punya baju misalkan, kalau tidak ada kain kafan, ya sudah ditambah dengan satu kain lagi, yaitu pakai baju. Kama fa'ala Rasulullah SAW bi Mus'ab bin Umair wa Hamzah bin Abdul Muttalib, sebagaimana yang dikerjakan sama Rasulullah kepada Hamzah dan Mus'ab bin Umair. Kain kafan itu lebih daripada baju yang dia pakai. Kemudian beliau menyebutkan dua cerita. Cerita yang pertama dari Syaddad bin Had. Beliau mengatakan anna rajulan minal a'rab, ada orang Badui, satu orang laki-laki dari Badui, ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wa taba'ahu. Beliau datang kepada Rasulullah, beriman kepada Rasulullah dan mengikuti Rasulullah. Qala, kemudian sahabat ini mengatakan, uhajir ma'aka, ya Rasulullah, saya akan hijrah bersama engkau. Fa'ausa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du ashabihi. Kemudian Rasulullah itu berwasiat kepada para sahabat untuk menjaga sahabat ini yang baru masuk Islam ini. Falamma kanat ghazwatu Khaybar, ketika perang Khaybar, ghanima Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha syai'an. Rasul itu mendapatkan ghanimah yang banyak. Faqasama, akhirnya Rasul itu membagi ghanimah itu kepada para sahabat yang ikut perang. Faqasama lahu, termasuk sahabat yang tadi yang baru masuk Islam itu juga mendapatkan. Fa'aqa ashabahu ma qusima lahu, demikian juga para sahabat juga mendapatkan bagian dari ghanimah. Wa kana yar'a dhahrahum, dan Rasulullah itu membagi-bagi sesuai dengan jumlah mereka. Falamma ja'ahum dafa'uhu ilaihi, ketika jadi Rasulullah itu kalau bagi ghanimah itu para sahabat itu nggak boleh melihat, sehingga Rasulullah yang memutuskan si fulan dapat sekian, si fulan sekian. Ketika sudah selesai, baru orang itu sudah melihat ini bagian kalian masing-masing. Falamma ja'ahum dafa'uhu ilaihi, ketika mereka itu datang maka diberikan itu bagian ghanimahnya itu. Maka orang ini yang baru masuk Islam tadi itu dia mengatakan, ma hadza, ya Rasulullah, apa ini? Qala qasamtuhu laka, ini bagian kamu yang kamu dapatkan. Maka sahabat ini mengatakan, ma'ala hadza tabi'tuka, wahai Rasulullah, bukan karena ini saya itu ngikuti engkau gitu, walakin ittaba'tuka ala an urmiya ila hahuna. Dia tanya, Rasulullah, saya berperang bukan untuk ini gitu, bukan untuk ghanimah seperti ini, bukan, tapi saya itu ngikuti engkau, berperang bersama engkau, yang saya inginkan itu sini, yaitu dia menunjukkan kepada lehernya, sini wahai Rasulullah, saya itu pengen sekali berjuang untuk agama Allah sampai sini itu tembus dengan anak panah, fa'amutu, dan saya itu mati dengan itu, fa'adkhulal jannata, sampai akhirnya saya itu nanti bisa masuk surga dengan kematian saya. Qala, maka Rasulullah mengatakan, intasduqillaha yasdukka, jika kamu itu jujur kepada Allah Ta'ala, Allah akan memudahkan keinginan kamu. Falabithu qalilan, setelah itu duduk bersama Rasulullah sebentar. Ketika mendapatkan kabar pasukan kafir itu berkumpul lagi untuk menyerang, thumma nahadu, para sahabat semuanya berdiri, fi qitalil adu, fa utiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhmal. Akhirnya ketika terjadi peperangan, sahabat itu berangkat. Akhirnya ketika selesai perang, Rasulullah menang lagi. Setelah menang lagi itu, maka para sahabat yang meninggal dunia itu kumpulkan, sampai akhirnya sahabat ini yang tadi baru masuk Islam itu.
Akhirnya ketika melihat apakah benar dia itu adalah sahabat yang tadi baru masuk Islam? Maka para sahabat mengatakan, benar ya Rasulullah, ini orangnya. Qala sadaqallaha fasaddaqahu. Akhirnya ketika dilihat itu pas apa yang diisyaratkan sama dia itu tertembus dengan anak panah, sehingga sahabat itu meninggal dunia. Akhirnya Rasulullah mengatakan, orang ini telah jujur kepada Allah Ta'ala, maka Allah pun akan memenuhi keinginan dia. Tsumma kafanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jubbatin Nabi. Akhirnya Rasul itu ngambil jubahnya beliau dan digunakan untuk mengkafani sahabat itu. Tsumma qaddamahu fa shalla alaihi. Sampai akhirnya Rasul itu mendahulukan sahabat itu dan Rasul mensolatkan. Wa kana fi ma dhahara min salatihi. Di antara yang kami dengar dari bacaan doanya Rasulullah ketika sholat jenazah, Rasulullah mengatakan, Allahumma hadza abduka, Tuhanku ini adalah hambamu, kharaja muhajiran fi sabilika, dia keluar untuk hijrah menepati perjalanan jalan engkau, faqutila syahidan, dia terbunuh sebagai syahid, ana syahidun ala dzalika, dan saya menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Ini diantara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kalau kita perhatikan berarti apa? Berarti orang ini diberikan kain kafan dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari baju jubah yang dipakai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah punya baju digunakan untuk mengkafani orang ini. Berarti sunnahnya itu ditambahi. Kain kafan itu ditambahi dari yang sudah ada. Kemudian masalah yang berikutnya, poin yang berikutnya, beliau mengatakan, kata Syalbani, wal muhrim yukaffan fi thawbaihi alladzaini mata fihima. Khusus bagi orang yang meninggal dunia dalam kondisi muhrim. Muhrim itu sedang ihram, pakai pakaian ihram, pakai sarung sama izar sama rida. Sarung yang untuk menutupi bawah, kemudian rida untuk menutupi badannya. Orang yang meninggal dalam kondisi muhrim, maka dia itu dikafani dengan kain itu, dengan kain ihramnya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang meninggal dunia ketika ihram itu, wa kaffinuhu fi thawbaini alladzina ahrama fihima, dan setelah dimandikan kafanilah orang itu dengan dua kain yang dipakai ketika ihram. Sehingga kain ihram itu kenapa putih itu? Karena memang itu juga dipakai ketika meninggal. Sehingga orang yang meninggal dunia ketika ihram, ya dengan kain itu dia itu dikafani. Setelah itu beliau mengatakan, kata Syalbani, poin berikutnya, wa yustahabbu fil kafani umur, dan disunahkan dalam kafan itu beberapa perkara. Jadi perkara yang disunahkan dalam kain kafan, yang pertama, warnanya putih. Kain kafan itu sunnah loh ini. Kalau memang tidak ada, nggak apa-apa. Kalau adanya sarung, ya udah pakai sarung, nggak apa-apa itu. Tetapi sunnahnya itu yang pertama warnanya putih. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayad, pakailah kain yang putih. Fa innaha khairu thiyabikum, karena kain putih itu adalah sebaik-baik kain. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang meninggal kalian itu dengan kain itu, yaitu dengan kain yang warnanya itu putih. Itu sunnahnya. Kemudian yang kedua, sunnahnya kedua itu kaunuhu thalathata athwab. Yang kedua itu sunnahnya kain kafan itu 3 lembar. 3 lembar itu sunnah bagi laki-laki. Nanti bagi perempuan kita bahas apakah perempuan itu juga sama, nanti khilaf di antara ulama panjang. Sunnahnya itu kalau bagi laki-laki itu 3 lembar. Jadi nanti lembarannya itu bikinnya itu kayak ditumpuk, lembaran pertama, kedua, ketiga. Ini dilonggarkan atau dilebarkan. Setelah itu taruh jenazah di atasnya. Jenazah yang sudah ditutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan itu auratnya sudah ditutup pakai kain juga. Seperti kalau laki-laki ya berarti kemaluan ditutup, kemudian kalau perempuan kemaluan dan dada itu ditutup. Setelah itu baru lembaran pertama digunakan untuk menutupi badan. Itu lembaran pertama. Setelah itu lembaran kedua, nutupi badan sekalian kepala sedikit. Kemudian lembaran ketiga baru diratakan semua. Itu biasanya seperti itu. Jadi 3 hal itu, maksudnya 3 hal itu disusun 3 hal itu, kemudian satu persatu.
Nanti kalau satu sudah ditutupi, kedua, kemudian ketiga. Itu caranya seperti itu. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin yamaniyatin bidin sahuriyatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikafani dengan 3 kain terbuat dari Yaman, warnanya putih dan sahuriyah. Sahuriyah itu lembut, kain yang sangat lembut. Min kursuf, dari kapas. Laisa fihinna qamisun wala imamatun. Udrija fihi idrajan, yang dimasukkan, yaitu dimasukkan di badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang kedua, yaitu kainnya itu 3 helai. Kainnya itu 3 helai, kain kafan. Kemudian ketiga, sunnah yang ketiga itu ayyakuna ahaduhuma thawba hibarah. Yang kedua itu hendaknya salah satu dari kainnya itu kain yang halus, yaitu kain kafannya itu yang halus bagus. Itu kalau bisa yang dekat dengan kain yang dekat dengan badan. Jadi kain yang pertama itu kalau bisa itu kain yang halus supaya tidak merusak badannya. Idza tayassar, tapi kalau itu dimungkinkan, kalau ada. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tuwfiya ahlukum fawajada syai'an." Jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia dan dia itu mendapatkan harta, hartanya cukup, fal yukaffin fi thawbi hibarah, maka hendaknya dikafani dengan kain hibarah. Hibarah itu jenis kain yang halus. Itu kalau memungkinkan, kalau hartanya itu cukup. Kalau hartanya nggak cukup, ya dengan kain apa yang dia miliki. Kemudian yang keempat, sunnahnya yang keempat itu kainnya itu sudah dikasih minyak wangi. Jadi kainnya itu sudah dikasih minyak wangi. Kalau tidak ada minyak wangi, itu bisa diasap dupa. Yaitu sudah kalau misalkan nggak ada minyak wangi, didupai, yaitu didupa supaya baunya itu wangi. Atau dicuci pakai ya deterjen yang wangi. Yang penting kainnya itu diusahakan wangi. Kalau tidak ada, ya pakai kapur barus, dioleskan kapur barusnya itu dioleskan di kain itu sehingga kainnya itu baunya itu wangi menyengat untuk menghilangkan bau yang tidak sedap dari badannya. Dan kalau bisa itu sampai 3 kali diuap. Kalau memang jadi sampai ini 3 kali, 3 helai itu semuanya seperti utukan. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza jamartumut mayyita." Kalau kalian itu menutupi mayit, fa ajmiruhu thalathan. Maka dijamarkan itu diasapi dupa. Kainnya itu sampai 3 kali. Yaitu ini apa, kainnya itu dikasih minyak wangi. Kecuali kalau yang meninggal itu orang yang ihram, yang tadi kita sebutkan. Orang yang ihram enggak? Karena orang ihram itu nggak boleh pakai minyak wangi, termasuk kain kafannya. Kenapa? Karena orang yang ihram itu nanti akan dibangkitkan dalam kondisi muhrim. Sehingga Rasulullah mengatakan, wala tutayyibuhu, jangan diberikan minyak wangi kepada orang itu. Nah, jadi sunnahnya dalam pakaian kain ihram itu seperti ini. Sunnahnya ada 4 macam ini. Nah, kemudian kita masuk pembahasan terakhir tentang kain kafan tadi. Terus bagaimana kalau perempuan? Bagaimana kalau perempuan? Hukum asal perempuan itu kain kafannya seperti kain kafan laki-laki. Kenapa? Karena syariat itu umum mencakup laki-laki dan perempuan. Itu syariat seperti ini. Nah, pertanyaan, terus apakah antara laki-laki dan perempuan itu dibedakan? Termasuk kain kafan. Termasuk kain kafan itu apakah dibedakan? Maka di sini terjadi khilaf panjang di antara para ulama. Kalau Syalbani, beliau mengatakan, kata beliau, saya bacakan beliau dulu, nanti saya sebutkan pendapat mayoritas para ulama, dan intinya itu khilafnya di mana gitu. Beliau mengatakan, wal mar'atu fi dzalika karrajuli. Wanita dalam masalah kain kafan itu nggak ada bedanya dengan laki-laki. Kenapa? Itulah dalil ala tafriq, karena nggak ada dalil yang membedakan.
Kalau tidak ada dalil yang membedakan, berarti hukum asalnya sama. Beliau mengatakan wa amma haditsu Laila binti Qaif Ats-Tsaqafiyah. Sedangkan hadis yang dari Laila binti Qaif Ats-Tsaqafiyah fi takfini ibnatihi sallallahu alaihi wasallam, ketika anaknya Rasulullah Ummu Kulthum meninggal dunia, kemudian dikafani fi khamsati athwabin, dikafani dengan 5 kain. Itu yang terkenal kan seperti itu. Kalau laki-laki itu 3, yang perempuan itu kan 4. Maka Syalbani mengatakan fala yasihu isnaduhu, sanadnya tidak sahih. Hadisnya itu sanadnya enggak sahih. Li anna fihi Nuh bin Hakim Ats-Tsaqafi wa huwa majhulun kama qala Al-Hafidz Ibnu Hajar. Karena rawinya itu ada orang namanya Nuh bin Hakim Ats-Tsaqafi, orang enggak dikenal sebagaimana kata Imam Ibnu Hajar. Wa fihi illatun ukhra, dan di hadis itu juga ada penyakit yang lain. Demikian juga ada riwayat yang lain juga, yaitu riwayat dari Zainab. Ketika Zainab itu meninggal, Rasulullah mengatakan dalam hadis itu wa kaffannaha fi khamsati athwab, dan kami mengkafani Zainab itu dengan 5 kain kafan. Fa innaha syadzun munkaratun, itu adalah hadis yang syadz dan munkar sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitab saya, kitab Dhaifah. Nah, jadi intinya di sini, pahami di sini, apakah laki-laki dan perempuan itu dibedakan di dalam masalah kain kafan, itu dibedakan atau tidak itu? Maka itu menjadi khilaf panjang di antara para ulama. Kenapa khilafnya itu? Khilaf itu karena dalilnya itu para ulama berbeda pendapat. Hadis tadi itu, yaitu hadis ketika putrinya Rasulullah itu meninggal dunia. Saya sebutkan hadisnya, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari Laila binti Qaif Ats-Tsaqafiyah. Dia mengatakan, kuntu fi man ghassala Ummu Kulthum binta Rasulillah, saya termasuk wanita yang ikut memandikan Ummu Kulthum putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda wafatiha, ketika dia meninggal dunia. Wa kana awwalu ma a'tana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hiqa, thumma ad-dir', thumma al-khimar, thumma al-milhafah. Maka Rasulullah di pintu, Rasul itu memberikan kain untuk kita kafani putrinya itu. Maka yang diberikan Rasul itu pertama al-hiqa, 3 itu kain kafan yang digunakan untuk menutup aurat inti. Kemudian dir' itu untuk menutup dada. Tsummal khimar, kemudian yang menutup kepala. Tsummal milhafah, kemudian baru kain kafan yang ditutup untuk semua badannya. Kemudian ba'du dzalika fi tsaubil akhir, kemudian kain yang kedua, yaitu yang menutup badannya itu ada 2. Qala, kemudian dia mengatakan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun indal bab, Rasul itu duduk di pintu, mahu kafanuha, Rasul itu bawa kain kafannya Ummu Kulthum, yunawil naha thauban, Rasul itu ngasihkan satu-satu. Ini kain kafan, ini kain kafan, ini. Ini hadisnya seperti itu. Bagaimana derajat hadisnya itu? Kalau Syalbani mengatakan hadisnya itu dhaif. Tadi yang telah saya sebutkan, kenapa sebabnya itu? Tapi hadis ini itu punya syahid, yaitu penguat yang lain, yaitu dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan wa kafannaha fi khamsati athwab, kami mengkafani Ummu Kulthum itu dengan 5 kain. Wa khammarnaha kama yukhammirul hayyah, dan kami jilbabi dia seperti orang yang masih hidup. Hadis ini, yaitu penguat ini, kata Imam Hajar, isnaduhu sahih, sanad hadisnya itu sahih. Sehingga di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dhaif, sehingga mereka mengatakan ya berarti laki-laki perempuan sama. Ada yang mengatakan sahih, kalau sahih berarti apa? Itu dalil untuk pembeda. Terus bagaimana kalau ulama-ulama memahami seperti ini? 4 mazhab itu, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahkan Zahiriyah, 5 berarti 5 mazhab itu mengatakan sunnahnya wanita itu dikafani dengan 5 kain. Itu sampai 5 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiriyah. Sampai Zahiriyah pun mengatakan seperti itu. Dan itu yang dipraktekkan sejak zaman dulu. Sampai Imam Ibnu Mundhir beliau mengatakan aktsaru man nahfadhu anhu min ahlil ilmi,
Hampir mayoritas dari pendapat ulama yang bisa kami kumpulkan itu, yang saya dengar-dengar dan kami kumpulkan itu, mereka semuanya berpendapat antuk fanal mar'atu fi khamsati athwab. Wanita itu dikafani dengan 5 kain. Sehingga apa? Sehingga itu menjadi kayak pendapat hampir mayoritas para ulama. Kenapa? Karena mereka mensesuaikan hadis itu. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan wa inna ma ustuhibba dzalika. Kenapa kok disunahkan wanita itu sampai 5 kain beda sama laki-laki? Li'annal mar'ata tazidu fi hali hayatiha. Karena menutup aurat bagi wanita ketika masih hidup itu lebih banyak daripada laki-laki itu ketika masih hidup. Demikian juga ketika meninggal dunia. Syekh bin Baz juga mengatakan seperti itu, al-afdal ayyukafana ar-rajulu fi thalathati athwab. Yang lebih mulia itu kalau laki-laki dikafani dengan 3 kain, wal mar'atu tukafan fi khamsi qita'in. Kalau perempuan itu dengan 5. Itu fatwanya Syekh bin Baz. Demikian juga Lajnah Daimah juga mengatakan seperti itu. Lajnah Daimah itu mengatakan 5, yaitu sunnahnya itu 5 kain. Kalau Syekh Utsaimin belum mengatakan, nih kalau pendapatnya beliau mengatakan waqad jaa fi ja'li kafanil mar'ati khamsata athwabin. Telah datang sebuah riwayat yang menjelaskan kain kafan perempuan itu 5. Haditsun marfu', sebuah hadis yang marfu' sampai ke Rasulullah, illa anna fi sanadi nadhran, tapi dalam sanadnya itu ada pembicaraan ulama. Li'anna fihi rawiyan majhulan, karena ada rawi yang majhul. Walihadza qala ba'dul ahli ilmi, maka itu sebagian ulama mengatakan innal mar'ata tukaffan fiha yukaffan fihi rajul. Laki-laki dikafani dengan 3 kain kayak perempuan itu 3 kain kayak laki-laki, enggak ada bedanya itu. Kemudian beliau mengatakan, kata Syekh Utsaimin, wa hadzal qawlu idza lam yasihhal haditsu huwal ashah. Jika memang hadis yang tadi kita sebutkan itu enggak sahih, pendapat yang mengatakan laki-laki perempuan itu sama, itu pendapat yang kuat. Karena tidak ada perbedaan. Li'annal asla tasawi ar-rijali wan nisa fil ahkam syar'iyyah. Karena hukum asal itu laki-laki perempuan itu sama dalam hukum syariat. Illa ma dallat dalilu alaihi, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan. Fama dallat dalilu ala ikhtisasihi bil hukmi dunal akhar khassa bihi wa illa fal asl annaha sawa. Jika ada dalil yang membedakan, kita bedakan. Kalau tidak, maka hukum asalnya sama. Wa ala hadza naqul, maka itu saya katakan, kata Syekh Utsaimin, kita katakan in thabatal hadits bi takfinil mar'ati fi hadhil athwabil khamsah fa huwa kadzalik. Jika memang rupanya hadisnya itu sahih, maka berarti wanita itu dikafani dengan 3 kain. Wa illam yathbut fal aslu tasawi rijali wa nisa. Tapi kalau hadisnya itu rupanya dhaif, berarti laki-laki perempuan itu sama dengan nggak ada bedanya dalam masalah syariat seperti ini. Tapi Syekh Utsaimin pun tidak merojekkan mana yang kuat dan mana yang lemah dalam bab ini. Tapi intinya terjadi khilaf di antara para ulama dalam mensesuaikan hadis dan mendhaifkan. Intinya kalau jumhur ulama, hampir mayoritas para ulama mengatakan hadisnya itu sahih sehingga bisa diamalkan. Tapi Syalbani dan beberapa ulama mendhaifkan riwayat itu sehingga mengatakan laki-laki perempuan itu nggak ada bedanya. Terus bagaimana kalau pendapat kita, kalau kita ikuti mayoritas ulama? Kalau saya sendiri lebih condong kepada pendapat mayoritas para ulama. Kenapa? Karena hadisnya itu walaupun dhaif tapi ada penguat. Dan kaidahnya itu hadis yang lemah, selama lemahnya nggak parah, kemudian ada jalan lain yang menguatkan, maka nanti terangkat hadisnya itu. Karena terangkat itu karena jalur yang lain, karena banyaknya jalur. Nanti bisa dinamakan dengan hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi. Yaitu sahih atau hasannya itu karena jalur yang lain yang sering menguatkan. Apalagi Ibnu Hajar sudah mengatakan jalur yang lain itu hadisnya itu sahih sanadnya itu, maka itu sebagai penguat. Ya, sampai di sini pembahasan kita tentang pembahasan yang berkaitan dengan memberikan kain kafan, mengkafani. Kalau pengen lihat prakteknya itu silakan lihat di YouTube banyak. Silakan lihat di YouTube, dan itu biasanya kalau orang pengen mengkafani. Tapi karena di kita itu jarang dipraktekkan, fikih ini itu jarang dipraktekkan. Kenapa? Karena biasanya itu sudah ada tim gitu loh. Maka ya kita itu nggak terlalu penting untuk prakteknya. Kecuali kalau kita nanti akan mengkafani orang tua kita atau mengkafani istri kita, itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, ya sudah ada tim yang menjalankan seperti itu. Kalau kita mau bentuk tim, baru kita belajar. Timnya itu yang nanti belajar secara khusus bagaimana cara mengkafani. Tapi kalau pengen lihat prakteknya itu silakan baca di YouTube banyak.
Syekh kita pun sudah, ustaz kita pun sudah membuat video lengkap bagaimana cara mengkafani jenazah itu, bagaimana itu sudah ada. Cuma kita fokus ke kitab ini menjelaskan maksud fikih berkaitan dengan kain kafan itu kayak apa, ini sudah ada di sini. Yang bisa di sini pembahasan kita wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain.